Baiklah, kita akan melanjutkan di bab yang kedua semester 2, yaitu tentang atmosfer. Nah, di sini atmosfer mempunyai pengertian yang merupakan udara yang menyelimuti bumi atau kumpulan dari gas-gas yang menyelimuti bumi. Nah, di sini komposisi dari atmosfer ada beberapa komponen, tapi yang terbesar adalah dari unsur nitrogen dan oksigen. Nitrogen mencapai 78%, sedangkan oksigen hampir 21%. Dan sisanya merupakan komponen lain. Nah, inilah gambar penampang dari lapisan atmosfer bumi kita. Lapisan yang pertama dari atmosfer kita yaitu troposfer. Ini merupakan lapisan yang paling bawah, ya. Ini lapisan tempat terjadinya gejala cuaca. Ini mempunyai ketebalan antara 8 sampai 19 km. Kemudian ada stratosfer. Nah, di sini merupakan tempat konsentrasi gas ozon. Ketiga, lapisan mesosfer, termosfer, dan kelima lapisan eksosfer yang ketinggiannya lebih dari 500 km. Kemudian ada cuaca dan iklim. Perbedaannya, kalau cuaca ini memiliki kawasan yang relatif sempit dan waktu yang singkat, sedangkan iklim ini memiliki jangkauan yang luas dan waktu yang lebih lama. Ini memiliki waktu yang lama karena dikarenakan untuk menentukan sebuah tempat itu memiliki iklim tertentu membutuhkan waktu sebanyak kurang lebih 30 tahun. Kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim. Ini ada 6, ada temperatur, ada tekanan, ada kelembaban, ada awan, ada hujan, dan ada angin. Yang pertama, temperatur, yang merupakan keadaan panasnya atau dinginnya suatu kawasan udara yang bersumber dari matahari. Kita bisa mengukurnya dengan menggunakan termometer atau termograf. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari suhu udara di sebuah tempat ini bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya misalkan sudut datang sinar matahari, lamanya penyinaran, kemudian relief permukaan bumi, sedikit banyaknya awan, dan perbedaan letak lintang di permukaan. Kemudian yang kedua ada tekanan udara, yang merupakan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu dengan menggunakan alat ukur barometer. Semakin tinggi tempat, maka tekanan semakin berkurang dan sebaliknya. Ada kelembaban udara, yang merupakan banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara dengan menggunakan alat ukur hygrometer. Nah, di sini ada berbagai jenis kelembaban, yaitu misalkan seperti kelembaban mutlak, kelembaban maksimum, dan relatif. Yang keempat ada perawanan. Awan merupakan kumpulan dari tetesan air di dalam udara yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan udara setelah melampaui keadaan jenuh. Berbagai jenis awan ini berdasarkan tinggi dan bentuknya awan. Misalkan ada awan cirrus, awan tinggi, kemudian awan menengah dinamakan alto, kemudian awan rendah dinamakan strato. Kemudian unsur yang kelima ada hujan. Hujan merupakan peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, dinamakan dengan presipitasi. Alat ukurnya bisa menggunakan
pluviograf, atau bisa juga dengan ombrometer. Jenis hujan di sini banyak, ada hujan zenital, hujan orografis, hujan frontal, hujan siklonal, hujan muson, atau ada juga hujan. Nah, ini hujan zenital. Ini biasanya hujan yang terjadi di daerah tengah ya, antara daerah letak lintang utara dan lintang selatan. Ini daerah tropis ini. Kemudian hujan orografis, hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Kemudian hujan frontal, hujan yang terjadi dikarenakan dari adanya massa udara panas yang bertemu dengan massa udara yang dingin. Kemudian hujan sinkronal, hujan muson, dan hujan. Yang keenam, angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan yang maksimum ke tekanan yang minimum. Diukur dengan menggunakan anemometer. Macam gerakan angin ada konveksi, adveksi, dan turbulensi. Manfaat angin sangat banyak. Di antaranya bisa untuk menentukan waktu penggarapan tanaman untuk para petani zaman dahulu. Ini bisa menggunakan dengan sistem angin untuk membantu penyerbukan tanaman, kemudian membantu kapal tradisional untuk pulang pergi melaut dan dijadikan sebagai sarana olahraga dan rekreasi. Macam-macam angin, ada angin lokal, ada angin tetap. Angin lokal misalkan angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, angin fon, angin musim, angin siklon, dan antisiklon. Sedangkan angin tetap ada 3, ada angin pasat, antipasat, angin barat, dan angin timur. Angin lokal, angin yang bertiup hanya di tempat-tempat tertentu dan tidak secara kontinu. Sedangkan angin ini bertiup sebagai akibat dari pengaruh kondisi wilayah di sekitarnya. Contoh misalkan angin darat. Kapan angin darat terjadi? Angin darat terjadi pada malam hari, dan ini bisa digunakan oleh para nelayan untuk pergi melaut. Mereka menggunakan angin darat pada malam hari. Kemudian angin laut. Angin laut kapan terjadi? Sebaliknya, yaitu pada siang hari. Nah, ini digunakan para petani atau para nelayan ya, maaf, bukan para petani, para nelayan. Ini digunakan ketika mereka pulang melaut pada siang hari. Ini kenapa angin laut terjadi siang hari? Karena pada siang hari pemanasan antara daratan dan lautan berbeda. Di lautan lebih lambat panas, sedangkan di daratan lebih cepat panas. Sehingga ketika di daratan udah panas, tekanan udara semakin minim. Sedangkan di lautan udara masih dingin, sehingga kelembaban masih tinggi. Maka bertiuplah angin dari laut ke darat pada siang hari. Kemudian angin gunung. Angin gunung terjadi pada malam hari. Karena pada malam hari di bagian puncak gunung telah mengalami pendinginan. Sedangkan di bagian lembah mengalami pendinginan yang lebih cepat. Sehingga pada malam hari terjadilah angin gunung. Pada siang hari terjadi angin lembah. Karena di bagian puncak gunung pada siang hari mengalami tekanan udara yang lebih kecil karena cepat panasnya di bagian puncak dibandingkan bagian lembah. Bagian lembah pada pagi hari
belum tersinari matahari sehingga kondisi udaranya masih dalam keadaan dingin, sehingga menyebabkan tekanan di bagian lembah pada pagi hari masih tinggi sehingga menimbulkan angin lembah pada pagi hari. Kemudian yang ketiga, angin lokal ketiga ada angin pon, angin yang bertiup kering. Ini biasanya terjadi setelah terjadinya hujan orografis. Nah, ini nama-nama angin di Indonesia, angin pon di Indonesia ya. Ada yang dinamakan angin Bohorok di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, angin Kumbang di Jawa Barat, Cirebon, angin Gending di Jawa Timur, Probolinggo, angin Grenggong, Pasuruan, angin Brubu di Makassar, angin Wamro di Biak, Papua. Terjadi setiap 6 bulan sekali untuk Indonesia. Ini matahari setiap 3 bulan ini mengalami pergerakan. Dari mulai Maret ini matahari berada di khatulistiwa sampai ke Juni matahari bergerak ke bagian utara bumi kita. Kemudian dari Juni sampai September kembali lagi ke khatulistiwa, dan dari September sampai Desember itu bergerak di bagian selatan bumi, dan dari Desember sampai ke Maret ini bergerak lagi ke bagian khatulistiwa bumi kita. Nah, kapan terjadinya angin muson timur? Angin muson timur terjadi manakala di bagian bumi utara terjadi musim panas. Di bagian bumi bagian utara musim panas, maka angin akan bertiup dari wilayah selatan bagian Indonesia, yaitu dari bagian Australia. Ini biasanya terjadi sekitar bulan April sampai bulan September, karena di bagian selatan bumi kita ini sedang mengalami musim dingin, karena pada bulan itu matahari berada di bagian utara bumi kita, di khatulistiwa bagian utara. Maka terjadilah angin muson timur di Indonesia. Dan sebaliknya, angin muson barat ini terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Kenapa pada bulan Desember terjadinya angin muson barat sehingga banyak menimbulkan hujan di wilayah Indonesia? Karena pada bulan tersebut letak matahari berada di bagian selatan bumi kita, sehingga bagian selatan bumi kita mengalami musim panas. Tekanan udaranya rendah dibandingkan di bagian utara bumi kita. Sifat angin, karena angin itu bertiup dari yang udaranya tekanan lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kalau udara panas biasanya tekanannya rendah, sedangkan kalau udara dingin biasanya tekanannya tinggi. Maka ketika di bagian selatan bumi kita terjadi musim panas, tekanannya lebih rendah, maka otomatis angin akan bertiup dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, di sini bagian bumi selatan kita sedang mengalami musim panas sehingga tekanannya rendah, maka bertiuplah angin muson barat sehingga menimbulkan wilayah hujan di bagian Indonesia, karena angin tersebut melewati samudra yang luas yang mengalami penguapan, kemudian uap airnya terbawa oleh angin dan timbullah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian angin muson, angin yang bertiup dengan berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, tadi ini angin muson timur ini mendatangkan musim kemarau di Indonesia, karena dari angin timur itu angin kita tidak melewati wilayah perairan yang luas sehingga menimbulkan sedikit curah hujan, bahkan menimbulkan musim kemarau. Dan sebaliknya,
Angin muson barat mendatangkan musim penghujan dikarenakan angin tersebut melewati samudera yang luas yang mengalami penguapan dan membawa uap-uap air, sehingga di sini akan mendatangkan banyaknya peluang hujan di wilayah Indonesia. Kemudian angin siklon dan antisiklon. Angin siklon yang merupakan angin yang berputar ke arah masuk, sedangkan antisiklon sebaliknya, angin yang berputar ke arah, yaitu angin yang bertiup sepanjang tahun dengan arah yang sama. Ada 3 angin tetap di muka bumi, yaitu angin pasat dan antipasat, angin barat dan angin timur. Tetapi ini kebanyakannya angin ini sering dikalahkan oleh angin-angin lokal. Demikian untuk sedikit ulasan atau review dari materi pelajaran geografi di bab yang kedua semester kedua ini.